إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas kitab Ighatsatul Lahafan, dan masih di bab pertama tentang masalah taqsimul qulub, tentang pembagian hati. Dan kita terakhir membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Dikatakan dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: ta'rudul fitanu 'alal qulub. Fitnah akan menghadang hati-hati manusia. Ka'rudil hasiri 'udan 'udan. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati manapun yang menyerap fitnah tadi, maka dia akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkarinya, maka nukitat fihi nuktatun bayadha. Maka hati yang selamat dari fitnah tersebut, menolaknya, mengingkarinya, maka dia dalam keadaan tertitik dengan titik putih. Hatta ta'udul qulub ala qalbain, sehingga hati akan menjadi dua jenis hati. Qalbun aswad, hati yang hitam, murbad dan hitam pekat, kalkuzi mujakhiyah, seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar, tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Illa ma ushriba min hawahu, kecuali apa yang diserapnya dari hawa nafsunya. Wa qalbun abyad fala tadurruhu fitnatun, dan hati yang kedua, hati yang putih, hati yang tidak bisa dirusak oleh fitnah apapun selama langit dan bumi ada. Madamatis samawat wal ard,
selama ada langit dan bumi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini, fashabbah arad al-fitan 'ala al-qulub syai'an fa syai'an ka'ardi 'idanil hasir. Diserupakan, dipermisalkan datangnya fitnah-fitnah ke dalam hati-hati manusia, digambarkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tetapi kemudian menjadi rapat seperti anyaman tikar, ka'ardil 'idanil hasir, seperti diletakkannya satu ud, idan jamak ud, ranting-ranting tikar atau lembaran-lembaran tikar yang disusun satu demi satu. Ketika dilihat satu kecil sedikit, tetapi setelah dianyam demikian rupa, maka dia menjadi rapat. Wa hiya taqatuha syai'an fa syai'an. Demikianlah fitnah, kekuatannya sedikit demi sedikit. Kalau satu diserap, dua diserap, tiga diserap, maka semakin kuat, dan setiap satu fitnah masuk akan tertitik dengan titik hitam, maka akhirnya menjadi hitam pekat. Demikian pula kalau tertolak, maka akan tertitik dengan titik putih, dan kalau terus menolaknya, maka dia menjadi hati yang bersih, hati yang putih bersih, cemerlang, berkilau. Wa qassama al-qulub 'inda 'ardiha 'alayha ila qismain. Kemudian Rasulullah SAW membagi bahwasanya yang namanya hati akhirnya nanti akan terbagi menjadi dua jenis hati. Qalbun idza 'uridat 'alaihi fitnatun ushribaha. Satu jenis hati, hati yang kalau melihat fitnah langsung menyerap. Yani setiap fitnah datang, dia mudah menyerapnya. Kama yashrabu as-sabanj al-ma, seperti busa menyerap air. Kamu lihat busa, bagaimana ketika dia diletakkan di air, dia mudah menyerap air. Fadunkat fihi nuktatun sauda, maka akan dititik dengan titik hitam. Fala yazalu yashrab kulla fitnatin ta'rudu alaihi, dan terus-menerus hati yang demikian akan menyerap fitnah demi fitnah, akan menyerap berbagai macam tipuan-tipuan syaitan, akan menyerap berbagai macam syubhat-syubhat dari bisikan iblis dan anak buahnya, akan menyerap berbagai macam fitnah-fitnah dari para tukang-tukang fitnah, akan menyerap ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan mengadu domba. Akan mudah orang ini untuk diajak oleh mereka para syaitan. Hingga hatinya menjadi hitam, wayantakis, hitam dan mulai terbalik. Hatinya menjadi terbalik. Wa huwa ma'na qawlihi, dan itulah makna ucapan Rasulullah dalam hadis tadi, kalkuzi mujakhiyah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dengan gambaran kuz mujakhiyah. Maknanya kuz mujakhiyah artinya makbuban mankusan, yang tertelungkup, yang terbalik, periuk yang terbalik. Faida suwadda wantakasa 'arada lahu min hatainil afataini maradani khataran. Dan kalau dua sifat ini ada pada hati seseorang, maka dia terancam lagi dengan dua penyakit yang lebih mengerikan. Kalau sudah hitam dan terbalik lagi, maka akan terancam dia dengan dua penyakit yang khataran, yang sangat berbahaya. Mutaramiyani bihi ilal halak, yang saling dukung-mendukung untuk kebinasaannya. Penyakit-penyakit yang saling dukung-mendukung untuk kebinasaan orang tadi. Apa dua penyakit yang besar ini yang akan muncul setelah dia dalam keadaan hitam, setelah dia dalam keadaan terbalik? Dua penyakit itu adalah tahkimuhu hawahu dan istibahul ma'ruf alaihi. Penyakit yang pertama, istibahul ma'ruf alaihi bil munkar. Kalau sudah hitam, legam, maka hati nggak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Nggak bisa mengenali mana yang baik, mana yang jelek. Fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, maka dia tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak bisa pula mengingkari kemunkaran-kemunkaran. Wa rubbama istahkama alaihi hadzal marad, dan bisa jadi penyakit tadi akan mapan di dirinya, akan mapan di hatinya, hingga ya'taqidu ma'ruf munkaran, hingga akhirnya ya'taqidul ma'rufa munkaran, meyakini ma'ruf sebagai kemunkaran. Ini kalau sudah penyakitnya, na'udzubillah,
semakin berat, semakin dahsyat mapan dalam hati seseorang, maka dia meyakini, bukan hanya tidak tahu, tapi yakin yang ma'ruf itu munkar. Sesuatu yang baik dianggap oleh dia kemunkar. Suatu sunnah dianggap bid'ah. Alhamdulillah, demikian penyakit yang berbahaya ini akan muncul kalau hati sudah menjadi hitam, hati sudah menjadi pekat. Qala rahimahullah, wa sunnah bid'atan wal bid'ata sunnatan, dan menganggap sunnah sebagai bid'ah dan menganggap bid'ah sebagai sunnah, wal haqqa batilan wal batil haqqan, akan meyakini kebatilan sebagai hak dan akan meyakini yang hak sebagai kebatilan. Na'udzubillah min hadzal dalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang hitam seperti ini, hati yang gelap, hati yang tidak bisa lagi melihat mana yang ma'ruf mana yang munkar, karena setiap fitnah diserat, setiap fitnah diserat. Akhirnya dia dalam keadaan sudah tidak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang jelek, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, sehingga yang namanya sunnah dianggap bid'ah dan ditentang habis-habisan. Sedangkan yang bid'ah, muhdatsah, yang salah dianggap sesuatu yang baik, dibela habis-habisan. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua, tahkimuhu hawahu. Dia akan berhukum dengan hawa nafsunya sendiri. Karena hatinya sudah dikuasai dengan kebodohan, kegelapan, maka dia akan menghukum sesuatu dengan hawa nafsu. Akan mengukur sesuatu dengan hawa. Ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lah. Dan juga dia akan lebih mementingkan hawa nafsunya di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lebih mementingkan hawa nafsunya lebih daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qalbun abyad. Itu tadi hati yang hitam, yang pekat. Kalau sudah memiliki dua sifat, satu hitamnya, kedua terbaliknya, maka dia akan menjadi hati yang dalam keadaan memiliki dua penyakit besar. Penyakit hawa nafsu dan penyakit tidak kenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Adapun hati yang putih, qalbun abyad, qad asyraqa fihi nurul iman. Dalam keadaan dia menyinari atau bersinar dengan cahaya iman. Wa azhara fihi misbahuhu, dan juga bersinar cahayanya atau pelitanya. Fa idza haradat alaihi alfitnah ankaraha. Maka kalau ada fitnah yang mulai masuk ke dalamnya atau beranjak masuk ke dalamnya, niscaya akan ditepis dan akan diingkari. Wa raddaha, akan ditolak. Fazdada nuruhu wa ishraquhu wa quwwatuhu. Ketika dia menolak kebatilan, menolak fitnah, maka dia mulai semakin bercahaya, semakin berkilau, dan semakin kuat. Wal fitan allati ta'rud 'ala al-qulubi hiya asbab maradhiha. Maka fitnah-fitnah itulah yang masuk ke dalam hati, yang mengancam hati-hati manusia, itulah penyebab sakitnya. Wa hiya fitanus syahawat wa fitanus syubuhat, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Inilah dua fitnah yang tadi dikatakan dalam hadis tadi. Kalau hati menerimanya, nukitat fihi nuktatun sauda, dan kalau menolaknya, nukitat fihi nuktatun bayda, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah tarikan-tarikan hawa nafsu, apa yang sesuai dengan selera hawa nafsunya, padahal tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu fitnah syahwat. Sedangkan fitnah syubhat adalah fitnah tipuan-tipuan syaitan, bisikan-bisikan iblis yang kadang-kadang seakan-akan benar padahal batil, seakan-akan hak padahal batil, seakan-akan dia adalah perkara yang merupakan nasihat padahal itu adalah provokasi, mengadu domba. Fitnah-fitnah inilah yang menjadikan hati semakin hitam, semakin hitam. Dan kemudian mulai muncul penyakit hati dalam bentuk ketidakjelasan mana yang hak, mana yang batil. Dan penyakit hati dalam bentuk lebih mementingkan hawa nafsu daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Fitanul syubuhat dan fitnah syahwat. Fitanul ghayyi wad dalal, fitnah dalam bentuk kesesatan dan fitnah dalam bentuk kezaliman. Wa fitanul ma'asi wal bid'ah, fitnah dalam bentuk kemaksiatan dan fitnah dalam bentuk kebid'ahan. Wa fitanul zulmi wal jahli, dan fitnah dalam bentuk kezaliman dan fitnah dalam bentuk kebodohan. Fal aula tujib fasad al qasd wal iradah, wa thaniyah tujib fasad al ilmi wal i'tiqad. Yang pertama akan merusak niat dan tujuan seseorang. Yang kedua akan merusak ilmu dan keyakinannya. Mana yang pertama, mana yang kedua? Lihat Ibnu Qayyim menyebutkan dua. Yang pertama, syahwat dan syubhat. Syahwat merusak al-qasd wal iradah, merusak niatnya, merusak keinginannya. Keinginannya tadinya keinginan baik, tapi ada dorongan syahwat, jadi keinginannya jelek. Sedangkan syubhat yufsid al-ilm wal i'tiqad. Syubhat, kekaburan merusak ilmu dan keyakinan. Dia tadinya sudah punya ilmu, dia mengerti hadisnya, dia mengerti ayatnya, bahkan dia sudah duduk ngaji dengan para ulama ahli sunnah. Tetapi ketika dikasih syubhat, dia bingung lagi. Apa yang tadinya dia sudah tahu, dia jadi ragu. Apa yang tadinya dia sudah ngerti, jadi kabur. Demikian yang dikatakan merusak ilmu dan keyakinan. Ayat 2 yang disebut oleh Ibnu Qayyim selanjutnya adalah al-ghay wad dalal. Al-ghay berupa kezaliman, wad dalal berupa kesesatan. Yang pertama merusak niat. Orang zalim niatnya yang rusak. Sedangkan orang sesat adalah ilmunya yang rusak. Karena dia dalam keadaan tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, akhirnya dia tersesat. Fitanul ma'asi wal bid'ah. Maksiat dan kebid'ahan juga sama. Kemaksiatan merusak qasd wal iradah, wal bid'ah merusak al-ilmu wal i'tiqad. Yang namanya kemaksiatan yang rusak adalah niat seseorang. Niatnya jelek, niatnya tidak bersih. Tetapi kebid'ahan, apa yang rusak? Niatnya dia ikhlas untuk Allah, tetapi dikerjakannya bid'ah. Maka yang rusak adalah ilmunya, yang rusak adalah keyakinannya. Demikian pula al-zulmu wal jahl, kezaliman dan kebodohan sama. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dari awal sampai akhirnya, syahwat dan syubhat, al-ghay wad dalal, fitanul ma'asi wal bid'ah, al-zulm wal jahl, semuanya dikatakan yang pertama yufsidul qasd wal iradah, sedangkan yang kedua yufsidul ilmu wal i'tiqad. Dan telah dibagi oleh para sahabat, yakni beberapa sahabat menyatakan, disebutkan di sini riwayat Hudzaifah, tapi riwayatnya lemah, riwayatnya dhaif, bahwasanya dikatakan ruwiya bahwa yang namanya hati ini berbagai macam bentuk. Ada hati yang dikatakan hati yang ajrada, sirajun yuzhir, atau fihi sirajun yuzhir, hati yang murni, bersih. Sirajun yuzhir fihi, di dalamnya ada pelita yang bercahaya gemerlapan. Fadzalika qalbul mu'min, inilah hatinya seorang mukmin. Wa qalbun aghlaf, dan hati yang tertutup. Aghlaf dari kata ghulf yang artinya tertutup. Seperti ucapan-ucapan orang kafir menyatakan qulubuna ghulfun, yakni aghlaf, tertutup. Fadzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang-orang kafir. Hati yang sudah tertutup, hatinya orang kafir. Yang Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang-orang kafir dikatakan qalbnya qalbun aghlaf, hati yang tertutup. Dan yang ketiga qalbun mankus, hati yang terbalik. Hati yang terbalik inilah yang dikatakan qalbul munafiq, hatinya orang-orang munafik. Fadzalika qalbul munafiq, arafa thumma ankara, absara thumma ama. Bagaimana hati orang munafik? Dia tahu tapi mengingkari apa yang diketahuinya. Dia melihat tapi kemudian dia buta hatinya. Qalbun munafik inilah yang dikatakan dengan qalbun mankus, hati yang terbalik, ngukur sesuatu terbalik.
Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Tapi dikatakan kafir tidak mau. Saya bukan kafir. Karena dia mengaku muslim. Wa qalbun. Dan hati yang keempat. Qalbun tamudduhu maddatan. Hati yang tarik-menarik di dalamnya dua pengaruh. Maddatu imanin wa maddatu nifaq. Tarik-menarik di dalamnya dua perkara. Satu maddatu iman. Satu adalah tarikan keimanannya, urusan keimanannya. Yang kedua, urusan kemunafikannya. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Hati yang demikian menjadi hati yang tergantung keadaan yang mana yang lebih kuat. Tergantung keadaannya mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominannya adalah imannya, maka seperti orang mukmin, hatinya bercahaya walaupun tidak seterang hati yang pertama tadi. Kalau yang lagi menang, yang lagi unggul dan dominan adalah kemunafikannya, maka seperti hati yang ketiga, seperti qalbun mankus, seperti hati yang terbalik, melihat sunnah marah-marah, melihat bid'ah dibela habis-habisan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa qalbun ajrad ay mutajarrid mimma siwallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati yang ajrad adalah yang mutajarrid, yang murni, tidak dikotori oleh selain Allah, tidak dikotori oleh selain apa-apa yang merupakan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam hatinya hanya Allah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Yang diagungkan, yang dimuliakan hanya kepada Allah. Harapannya kepada Allah. Rasa takutnya hanya kepada Allah. Tunduknya hanya kepada Allah. Dan bersih dari tarikan-tarikan kesyirikan. Bersih dari berbagai macam sesembahan-sesembahan yang lain. Qala sirajun afihi sirajun yuzhir. Di dalamnya ada cahaya yang berkilau atau ada pelita yang bercahaya. Wa huwa misbahul iman. Pelita yang bercahaya itulah yang dikatakan misbahul iman, cahaya iman. Fa asyara bi tajarrudihi ila salamatihi min syubhatil batil wa syahawatil ghaib. Maka yang dikatakan mutajarrid atau dikatakan qalbun ajrad, hati yang bersih, yakni bersih dari berbagai macam kotoran syubhat, bersih dari berbagai macam kotoran syahwat. Wa yasul aw bihusul as-siraj fihi ila ishraqi wa istinaratihi bi nuril ilmi wal iman. Bersih dari kekotoran-kekotoran tadi karena hati itu dalam keadaan terang benderang. Bimada bihusul as-siraj, karena didapatkan dalam hati itu pelita. Dengan pelita itu dia akan bercahaya terang dengan cahaya ilmu dan iman. Dengan cahaya ilmu, dengan cahaya iman, maka kotoran syubhat akan tertolak. Kotoran syahwat akan tertolak. Sedangkan yang kedua yang dikatakan dengan bil qalbil aghlaf. Wa asyara bil qalbil aghlaf, dan diisyaratkan dengan hati yang tertutup, yakni ila qalbil kafir, yakni hati orang-orang kafir. Li'annahu dakhilun fi khilafih, karena hatinya orang kafir tertutupi dengan satu tutupan. Digambarkan dengan berbagai macam ungkapan tetapi bermakna sama. Apakah dengan kalimat qulubuna ghulfun, atau dengan istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayat lain tentang mereka, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Atau dengan istilah-istilah lain, maknanya adalah hati yang sudah tertutup dan tidak bisa melihat apapun. Hati yang sudah mati dan tidak bisa lagi dia berfungsi. Qala rahimahullah, li'annahu dakhil fi ghilafihi wa ghishawatihi, karena hati mereka dalam keadaan tertutup dengan bungkusnya dan dalam keadaan dia tertutup dengan satu tutupan. Fala yasilu ilaihi nurul ilmi wal iman, maka enggak akan sampai kepada hati-hati tadi cahaya ilmu dan cahaya iman. Disampaikan kepadanya ilmu, tidak akan sampai kepada hatinya. Disampaikan iman, enggak akan masuk ke hatinya. Disampaikan ayat dan hadis, nasihat-nasihat, juga tidak akan bisa masuk pada mereka. Karena memang hatinya dalam keadaan terkunci mati, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan sudah keras.
thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Ini hatinya orang-orang kafir. Dan kalimat yang dikatakan dengan kalimat aghlaf seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat, Allah berfirman tentang mereka, tentang orang Yahudi yang berkata, wa qalu qulubuna ghulf. Kata Allah, mereka berkata, hati kami dalam keadaan tertutup. Kalimat ghulfun itu adalah bentuk jamak dari aghluf, atau bentuk wa huwa jam'u aghlaf wa huwa dakhil fi ghilafih. Sama seperti kalimat aqlaf, bentuk jamaknya qulfun. Wa hadhihi al-ghishawah hiya al-akinnah. Ghishawah tadi, tutupan tadi, itulah yang disebut dengan akinnah. Juga disebutkan dalam Al-Quran. Ala qulubihim akinnatan ayyaqahu. Dalam hati-hati mereka ada akinnah. Kadang-kadang disebut dengan akinnah, kadang-kadang disebut dengan ghishawah, kadang-kadang disebut dengan kalimat ghulf atau aghlaf, kadang-kadang disebut lagi dengan kalimat-kalimat lain. Tapi maknanya sama, yakni hati yang telah terkunci mati dan tertutup, dia tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi membaca, tidak bisa lagi melihat, summun bukmun umyun, buta, tuli dan bisu. Alhamdulillah. Dikatakan selanjutnya, hadhil ghishawah al-aqinnah allati darabaha Allah ala qulubihim uqubatan lahum. Tutupan tadi, ghishawah tadi dan akinnah tadi merupakan sesuatu yang Allah tutupkan atas hati mereka karena kesalahan mereka. yakni uqubah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kapan Allah keraskan hati mereka? Tsumma qasat qulubuhum, ketika mereka menentang para rasul. Ketika mereka menolak dakwah, ketika mereka menolak ucapan Allah, ucapan Rasulnya, menolak Al-Quran, menolak sunnah Rasulullah, maka Allah jadikan hati mereka terkunci mati. Allah jadikan hati mereka tertutup habis. Maka kata Ibnu Qayyim, itu adalah uqubatan lahum ala raddil haqqi. Itu balasan buat mereka karena mereka menolak kebenaran. Wat takabbur, sombong, an qabulih, tidak mau menerima. Fahiya akinnatun 'alal qulub, maka tutupan tadi adalah Allah timpakan pada mereka sebagai adab untuk mereka. Fahiya akinnatan 'alal qulubi wa waqrun fil asma'i wa 'aman fil absari. Maka jadilah tutupan tadi dalam bentuk akinnah di hati-hati mereka, dalam bentuk waqrun di telinga-telinga mereka, dan dalam bentuk aman di mata-mata mereka. Bentuk tutupan di hati, bentuk waqr yang ada di telinga, yang menutupi telinganya, dan bentuk ama, kebutaan yang ada di matanya. Wahiyal hijab, dan itu pula yang dikatakan hijab al-mastur, hijab yang tertutup, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qara'ta al-Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kata Allah, dan jika engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, akan kami jadikan antara kamu dan mereka orang-orang yang tidak beriman hijaban mastura. Hijaban mastura yang menutupi antara kalian dan mereka. Kalian berbicara sama mereka, mereka tidak akan bisa paham. Kenapa demikian? Ada hijaban mastura, ada akinnah fi qulubihim, ada waqrun fi adanihim, dan ada aman fi absarihim. Dilanjutkan ayatnya, Allah katakan waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqr wa fi adanihim waqra. Kata Allah, kalau engkau membaca Al-Quran, akan dijadikan antara kamu dan mereka, orang-orang yang tidak beriman itu, yang tidak percaya pada akhirat, Allah akan kasih tutupan hijaban mastura, dan kami akan jadikan di hati mereka tutupan-tutupan, tidak bisa memahami mereka. Wa fi adanihim waqra, dan di telinga-telinga mereka ada waqr, yang juga maknanya tutupan. Ya, ada disumbat telinganya, ditutup hatinya, dan dibutahkan matanya. Ini uqubah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sudah disampaikan dakwah, sudah disampaikan la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka lebih memilih kesyirikan daripada tauhid. Mereka lebih memilih kesesatan daripada sunnah.
maka Allah timpakan azab dalam bentuk waqrun fi adanihim dan dalam bentuk akinnatan ala qulubihim, dalam bentuk tutupan di hati mereka, dan dalam bentuk sumbat di telinga-telinga mereka, dan dalam bentuk kebutaan di mata-mata mereka, sehingga seakan-akan dunia kalian wahai mukminin, wahai ahlu sunnah, dengan dunia mereka lain. Seakan-akan dunianya berbeda. Kamu berbicara dengan mereka gak nyambung. Mereka gak paham kamu ngomong apa. Mereka sedang berpikir dengan pikiran dunia, kamu berbicara tentang akhirat. Mereka selalu hitungannya, kalkulatornya, kalkulator dunia, kamu berbeda hitungannya. Mereka akan bertanya, untuk saya apa? Apa keuntungan saya? Kamu jawab nanti pahala. Kok nanti? Sekarang. Saya lelah, saya capek, habis waktu, begini dan begitu. Karena memang gak nyambung sama sekali. Namun demikian, ada hijaban mastura. Kata Allah, kami tutupi dengan hijaban mastura antara kalian dengan mereka. Dunia kalian bukan dunia mereka bukan dunia kalian. Dengan demikian, butuh kesabaran dalam dakwah, dan butuh kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala penghibur yang namanya tasliyah. Penghibur itu dalam artian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka demikian sehingga Rasulullah SAW terhibur. Ketika Allah katakan, engkau wahai Rasul gak akan bisa bicara dengan mereka. Mereka amwat, mereka orang-orang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau gak akan bisa berbicara dengan orang yang sudah mati di kubur. Ini menghibur, membesarkan hati Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sesungguhnya bukan kamu yang salah, mereka. Kamu sudah berupaya untuk mendakwahi mereka, tetapi mereka memang tidak punya hati, mereka tidak punya telinga untuk mendengar, mereka memang tersumbat telinganya. Fi qulubihim waqrun wa fi qulubihim akinnatun wa ala absarihim ghishawatun. Tutupan dan tutupan. Fi qulubihim akinnah, ya tutupan. Di telinganya ada ghulf, ada waqr, juga tutupan. Dan di absarihim ghishawah, juga tutupan. Hatinya tertutup, telinganya tersumbat, dan matanya buta. Fa'idha tukhira lihadil qulub tajrid at-tauhid wa tajrid al-mutaba'ah walla ashabuha ala adbarihim nufura. Kalau diingatkan, disebutkan di hati-hati mereka ini, hati-hati yang mati ini, tajrid at-tauhid, disebutkan tauhid, disebutkan tajrid al-mutaba'ah, disebutkan khususkanlah kalian mengikuti Rasulullah, yakni memurnikan ikutan hanya kepada Rasul, ini tajridul mutaba'ah. Walla ashabuha ala adbarihim nufura, mereka justru berpaling lari mereka berpaling, menolak orang. Kalau disampaikan tauhid, kalau disampaikan tajridus sunnah, ikutilah hanya sunnah, jangan bid'ah. Ikutilah tauhid, beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Marah mereka. Walla ala adbarihim nufura, mereka berpaling, lari mereka menjauh dari dakwah ini. Ini gambaran hati-hati yang mati, hati-hati yang terkunci. Wa asyara bil qalbin mankus, kemudian diisyaratkan dengan hati yang terbalik. Wa huwal makbub ila qalbil munafiq. Hati yang mankus, yaitu yang makbub, yang terbalik, itu adalah isyarat tentang hatinya seorang munafik. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu." Tidaklah bagi kalian pada munafikin itu ada dua fi'atain, ada dua kelompok. Wallahu arkasahum bima kasabu. Dan Allah Subhanahu wa taala arkasahum. Arkasahum ay nakasahum. Allah balik mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka usahakan. Akibat perbuatan mereka justru Allah balik mereka. Wa raddahum fil batil alladhi kanu fihi bisababi kasbihim. Allah kembalikan mereka ke dalam kebatilan, Allah balikan hatinya, dan Allah kembalikan mereka ke dalam kesesatan bisababi kasbihim, karena sebab perbuatan mereka sendiri.
wa a'malihimul batilah, karena sebab perbuatan mereka yang batil. Munafik itu tidak serta-merta menjadi munafiqun khalisah, tidak, tetapi tumbuh sifat nifaq tumbuh dalam hati seseorang, terus semakin besar, sama seperti nuktah fitnah tadi, nukitat, tertitik dengan titik hitam, sampai semakin pekat. Maka pada satu saat Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang demikian, dan kemudian Allah jadikan dia terbalik, dan Allah jadikan dia kembali kepada kesesatan yang dulu. Asalnya kafir, masuk Islam, tetapi dalam keadaan fi qulubihim marad, dalam hatinya penyakit, dan terus fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakitnya, Allah timpakan penyakitnya, sampai kemudian Allah arkasahum bima kasabu, Allah kembalikan mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Hada syarrul qulub, ini sejelek-jelek hati. Kalau kafir dengan kafir sesungguhnya sama. Kafir yang terang-terangan yaitu qalbun aghlaf, dan hati munafik yang memang murni, hatinya kafir tapi pura-pura muslim. Kan sama-sama kafir. Tapi kenapa dikatakan syarrul qulub adalah yang ini, yang munafik? Karena syarrul qulub ini lebih besar membuat fitnah. Ada syarrul qulubi wa akhbatuha. Ini yang paling jeleknya dari hati-hati manusia dan yang paling busuk. Fa innahu ya'taqidul batil haqqan wa yuwali ashabahu, karena hati-hati yang demikian akan meyakini kebatilan sebagai kebenaran dan kemudian membela golongan batil tadi seperti membela golongan kebenaran. Wal haqqa batilan wa yu'adi ahla, dan menganggap kebenaran sebagai kebatilan dan kemudian memusuhi kebenaran itu dan memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran. Wallahul musta'an. Kalau memusuhi orang-orang yang membawa kebenaran dalam keadaan berbaju kafir, berbaju Nasrani atau Yahudi, masih jelas, masih ringan. Kenapa orang-orang muslimin akan melihat, wah memang Yahudi, memang Nasrani, memang kafir, ya wajar begitu memusuhi Islam, memusuhi sunnah dan seterusnya. Tapi yang dikatakan syarrul qulub adalah kaum munafiqin, yang dia berpakaian muslim, berbaju-baju muslim, bernama-nama muslim, tetapi dia memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, seperti orang kafir memusuhi tauhid, seperti orang-orang kafir memusuhi sunnah. Bencinya kepada ajaran Rasulullah sangat bencinya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Bencinya kepada ajaran sunnah seperti bencinya mereka orang-orang kafir. Padahal pakaiannya pakaian muslim, bajunya baju muslim. Ini lebih membuat fitnah. Ini lebih mengerikan. Fallah al-musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan dan meminta bantuan. Wa asyara bil qalbi alladhi lahu maddatan. Kemudian isyaratkan. Yang keempat, isyarat kepada hati yang di dalamnya ada tarik menarik antara dua maddah, antara dua unsur. Unsur yang iman, unsur yang baik, dan unsur nifaq, unsur kemunafikan, unsur yang jelek. Hadi isyarah ila al-qalbi alladhi lam yatamakkan fihi al-iman. Isyarat kepada hati yang tidak mapan imannya. Walam yuzhir fihi sirajuh, yang tidak bercahaya pelitanya. Pelita imannya kurang bercahaya. Haitsu lam yatajarrad lil haqq, karena dia masih belum memurnikan untuk kebenaran. Al-mahd, belum memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada tarikan-tarikan dunia, masih ada pikiran tentang keuntungan-keuntungan duniawiyah. Tidak memurnikan apa yang dipegangnya seperti apa yang Allah membawa atau mengutus Rasulullah membawanya. Yani alladhi ba'atsallahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak memurnikan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang Allah utus Rasulnya membawanya. Tidak memurnikan agama tersebut, tetapi mencampurinya dengan berbagai macam perkara-perkara yang selainnya.
bal fihi maddatun minhu wa maddatun min khilafih. Dalam hati orang ini ada unsur yang merupakan agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya, ada pula unsur lain yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya. Unsur lain yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan, unsur lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah. Fataratan yakunu lil kufri aqrab. Kadang-kadang lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Kadang-kadang lebih dekat kepada keimanan daripada kekufuran. Taratan yakunu lil kufri aqrabu minhu lil iman, wa taratan yakunu lil imani aqrabu minhu lil kufri. Kadang-kadang lebih dekat kepada keimanan, jauh dari kekufuran. Kadang-kadang lebih dekat kepada kekufuran, jauh daripada keimanan. Wal hukmu lil ghalib. Berarti bagaimana hukumnya? Hukum lil ghalib. Hukumnya pada mana yang dominan saja. Kalau yang sedang kuat adalah imannya, maka tarikan-tarikan yang lain kalah. Sehingga seperti orang mukmin, seperti kelompok pertama. Tapi ketika ada tarikan-tarikan nifak yang lebih kuat, maka dia seperti golongan yang ketiga, golongan munafik, golongan yang hatinya mankus. Demikian keadaan hati-hati manusia. Dan tentunya hampir kebanyakan manusia ini pada jenis yang keempat. Yang pertama, orang-orang yang mukmin, shadiq, yang sirajun yuzhir ada dalam hatinya. Ini dikatakan oleh Allah, qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum ma hum, sedikitlah mereka itu. Maka yang kebanyakan adalah orang-orang yang berikutnya, orang-orang kafir yang jelas, atau orang-orang yang kena penyakit nifaq, dan yang paling banyak adalah orang-orang yang muslimin dalam keadaan di dalam hatinya masih ada dua madah, ada dua tarikan, tarikan iman dan tarikan nifaq, tarikan agama, tarikan sunnah, dan tarikan kemaksiatan, tarikan ke hawa nafsu, tarikan kejelekan. Kadang-kadang dia dalam keadaan menang yang baiknya, kadang-kadang menang yang jeleknya. Na'udzubillah. Dan inilah yang dikatakan dengan hati yang sakit, yang nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Bab tsani fi dzikri haqiqati maradil qalb, tentang hakikat penyakit-penyakit hati. Allahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.